Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya Ibu absen dulu. Adi Prosadi, Evi Rahmawati, Muhammad Syaroful Anam, Putri Rahayu, Siti Mukaromah. Ya, hadir semuanya ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan di dalam hidup. Coba, kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Betul, kemarin kita sudah membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Sebelumnya, untuk anak-anak silahkan dipersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pelajaran pada hari ini. Selain yang dibutuhkan, silahkan disimpan di laci atau di tas. Sudah semuanya? Ya, kalau ada yang kotor, ada sampah tergeletak, silakan diambil, kemudian dibuang dulu ke tong sampah agar kelas menjadi rapi dan kita belajar dengan nyaman. Sudah ya? Ya, bagus. Nah, kalau kayak gini enak ya. Kita lanjut. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Coba dibuka bukunya, kemudian dibaca pengertiannya. Iya, jadi persamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Coba Mas Adit, kemarin bentuk umumnya itu apa? Iya, bagus. Bentuk umumnya AX ditambah B ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum mempelajari ini, Ibu mau menyampaikan apa sih manfaat kita mempelajari materi pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan nyata? Nah, jadi pertidaksamaan linear satu variabel ini sangat bermanfaat. Di antaranya, kita bisa menghitung pendapatan dari waktu ke waktu nantinya, memprediksi. Kemudian, kita juga bisa menghitung suku bunga. Dan kita juga bisa memprediksi keuntungan, misalnya nanti ketika kita berdagang atau berwirausaha. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini khususnya yaitu indikator pencapaian hasil belajar yang Ibu harapkan nantinya yaitu siswa mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel, siswa mampu menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel, siswa mampu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika, dan siswa mampu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, langsung saja ya ke penjelasan inti. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel itu apa? Dan kemudian masih mirip enggak sama persamaan linear satu variabel? Jawabannya iya. Dan pengertiannya itu apa? Pertidaksamaan linear satu variabel itu merupakan kalimat terbuka sama seperti persamaan yang dihubungkan oleh tanda selain sama dengan. Itu ada tanda apa saja? Ada tanda kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dan
hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, kemudian sifat-sifat dari pertidaksamaan linear satu variabel itu ada 3. Yang pertama, silahkan dibuka bukunya. Yang pertama yaitu menambah atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan. Tanda ketidaksamaan tidak berubah. Kemudian, mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka ketidaksamaan tidak berubah. Ini sama seperti kemarin ketika persamaan linear satu variabel. Makanya untuk persamaan dan ketidaksamaan itu masih berkesinambungan. Dan sifat yang ketiga yaitu ketika mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaannya itu berubah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Apa tadi? Ketika mengalihkan atau membagi kedua sisi yaitu ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya itu berubah. Contohnya gimana? Contohnya ketika ada soal min 3x lebih dari sama dengan 9, maka kita cari x-nya. Untuk menghasilkan x, kita bagi kedua ruas dengan angka negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 3, tandanya nanti ya. Kemudian untuk kanan, 9 dibagi per negatif 3. Nah, karena penyebutnya sama-sama negatif 3, sama-sama dibagi negatif 3, maka tandanya berubah menjadi kurang dari. Ini x-nya ketinggalan. Maka x-nya berapa? X kurang dari sama dengan negatif 3. Paham ya? Iya, bagus. Ada yang ditanyakan? Ya, berarti sudah paham ya. Nah, kemudian Ibu juga punya media untuk mencari variabel. Ini Ibu namakan apa ya? Namakan perlis saja. Jadi perlis ini untuk mencari nilai variabel. Gimana cara menggunakannya? Alatnya ini ya. Kemudian Ibu sudah menuliskan ini bentuk lingkarannya. Untuk angkanya ada 1 dibalik negatif 1. Kemudian yang putih ada x, kemudian dibalik negatif x. Nah, penggunanya gimana? Misal kita buat soal berapa ya? Misal 2x ditambah 1 sama dengan berapa ya? X ya ditambah 3 misal. Nah, caranya gimana? Caranya kita memasukkan x-nya di ruas kanan sebanyak yang ada di soal. 2x berarti kita masukkan 2x 1, kemudian 2. Nah, udah ya. 2x ditambah 1, kita tambahkan 1. Nah, 1. Ini untuk ruas kanan. Kemudian ruas kiri, x ditambah 3. Kita masukkan 3x. 1x ya, 1 maaf. 1x. Kemudian ditambah 3. Kita masukkan 3 angka 1. 1, 2, dan 3. Nah, ini ada 3. Kemudian caranya gimana? Kita eliminasi di ruas kanan dan ruas kiri
dengan mengeliminasi dalam jumlah yang sama. Kita eliminasi X di ruas kanan 1, maka di kiri 1. Kemudian untuk angka satunya di kanan 1, maka di kiri juga 1. Sudah tidak ada yang bisa dieliminasi, berarti sudah ketemu hasilnya. Nah, ini berarti X tandanya apa di soal? Tandanya sama dengan, karena ini pertidaksamaan, sebenarnya bisa menggunakan yang tanda lain ya, yang ini. Sama dengan 2. Berarti ini X sama dengan 2. Kita ubah saja tandanya, misal kurang dari ya, karena ini pertidaksamaan. Nah, berarti hasilnya X kurang dari, pakainya ini kurang dari 2. Kita buktikan apakah hasilnya X kurang dari 2. Kita buktikan dengan manual, yaitu 2X ditambah 1 dikurangi 1 kurang dari X ditambah 3 dikurangi 1. 2X kurang dari X ditambah 2. Maka 2X dikurangi X kurang dari 2. Maka X kurang dari 2. Hasilnya sama ya. Jadi medianya bisa digunakan. Nah, kemudian untuk pengaplikasian soal, ceritanya itu gimana? Nah, di sini Ibu sudah ada satu soal, Ibu dikte, silahkan kalian tulis ya. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Silahkan ditulis. Rumah Ibu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter dan lebarnya 6Y-1M. Jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi, berapa lebar terkecil tanah Ibu Suci? Nah, jadi di sini apa saja yang diketahui? Iya, betul. Ada panjang. Panjangnya berapa? Ya, 20 meter. Kemudian apa lagi yang diketahui? Betul, lebar, yaitu 6Y dikurangi 1 meter. Kemudian apa lagi? Luasnya tidak kurang dari 100 meter persegi. Yang ditanyakan apa? Lebar terkecil tanah Ibu Suci. Nah, sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. Apa yang pertama harus kita ingat? Yo, kok diam? Luas persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Betul, panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Berapa panjangnya di situ? Iya, 20 meter. Kemudian lebarnya berapa? 6Y dikurangi 1. Kita hitung ya. 20 dikali 6Y berapa? 120Y. Kemudian 20 dikali negatif 1 berapa? Negatif 20. Nah, di situ di soal ditegaskan bahwa jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi, berapa lebar terkecil tanah Ibu Suci? Tidak kurang berarti apa? Betul, lebih dari sama dengan. Ya, ingat-ingat. Nah, berarti kalimat matematikanya gimana? 120Y dikurangi 20 apa tadi? Lebih dari sama dengan 100.
Nah, kita hitung. Kita tambahkan di ruas kanan dan ruas kiri dengan nilai positif 20. Maka 120Y dikurangi 20 ditambah 20 lebih dari sama dengan 100 ditambah 20. Maka 120Y lebih dari sama dengan 120. Y sama dengan 1. Nah, Y lebih dari sama dengan 1 berarti nilai terkecilnya 1. Sekarang kita cari lebarnya. Tadi lebarnya berapa? Lebar sama dengan 6Y dikurangi 1. Maka kita masukkan nilai Y terkecil. 6 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5 meter. Jadi lebar terkecil tanah Ibu Suci adalah 5 meter. Sampai sini paham? Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membuat kelas menjadi 4 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 4 ya, sampai pojok. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, untuk yang tadi menyebutkan angka 1, silahkan pindah ke sebelah paling kanan. 1, kemudian 2, 3, dan 4. Sudah semuanya? Nah, sekarang setiap kelompok menyiapkan 1 lembar kertas. Boleh folio, boleh kertas biasa. Yang penting masih kosong. Sudah semuanya? Ya, bagus. Nah, jadi setelah ini anak-anak setelah dibagi menjadi 4 kelompok ini nanti silahkan dibuka halaman 290. Itu ada 4 soal, silahkan dikerjakan dengan baik dan teliti. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok, perwakilan satu kelompok 1 orang maju ke depan untuk menulis dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham sampai sini? Ya, bagus. Ibu kasih waktu berapa? Kira-kira mampunya? 15 menit ya. Ya, silahkan dikerjakan 15 menit. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan sama Ibu. Silahkan mengerjakan. Mbak Putri, jangan bermain sendiri, itu yang lain lagi kerja kelompok, ikutan kerja. Nanti kamu nggak paham sendirian. Ya, jangan ya. Ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Evi gimana? Kenapa tidak kurang dari itu tandanya jadi lebih dari? Jadi gini, tidak kurang dari kenapa jadi lebih dari? Kita misalkan itu dimasukkan ke angka, tidak kurang, logikanya ya, tidak kurang, kita masukkan ke angka, tidak kurang dari 3, coba. Berarti bukan 2, 1 dan seterusnya kan, bukan 2,9 begitu, ya kan? Iya. Nah, berarti angka dari tidak kurang dari 3 itu kan 3,1, 3,2, 4, 5, 6 dan seterusnya kan? Iya, makanya tidak kurang itu tandanya lebih dari sama dengan, karena angkanya itu meliputi 3 dan ke kanan, itu kan lebih dari. Paham Mbak Evi? Ya, bagus ya pertanyaannya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya?
Ya, sudah 15 menit ya. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Bagus ya presentasinya. Dan untuk jawabannya apakah ada yang masih berbeda? Udah sama semuanya, bagus. Berarti semuanya udah betul. Nah, kemudian silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Udah maju semua kelompok ya. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ternyata anak-anak ibu sudah pada hebat-hebat dan pinter-pinter ya. Terbukti dalam mengerjakan soal itu banyak yang betul. Nah, untuk tugasnya silahkan dikumpulkan ke meja ibu. Nanti ini sebagai nilai tugas kelompok ya. Coba waktunya masih ada ya, beberapa menit. Ibu ingin meninjau ulang tentang materi dari bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Coba kemarin tanda untuk persamaan itu ada apa saja? Betul, ada sama dengan. Kalau untuk pertidaksamaan, iya ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, kemudian bentuk umum persamaan itu apa? Iya, ada AX ditambah B. Coba, ibu ingin salah satu dari anak-anak ada yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Iya, silakan Mas Anam. Iya, bagus. Begitu ya, kesimpulannya dari Mas Anam itu sudah bagus. Nah, sekarang Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini dan digabung dengan yang kemarin ya, karena masih dalam satu bab, bahwa persamaan linear satu variabel itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Sedangkan kalau pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda selain sama dengan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, kemudian yang perlu ditekankan lagi, untuk ketika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dari ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan negatif, itu tandanya berubah untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Ibu berpesan, kita harus tetap semangat dan konsisten dalam belajar, terutama untuk matematika, karena matematika itu bukan ilmu menghafal, tapi kalian perlu memperbanyak latihan. Ya, demikian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila masih ada beberapa kesalahan dan kekeliruan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.